Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Zakia dengan NIM 1117042. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul Penerapan Peningkatan Kualitas pada kasus defek proses painting kabin TD atau cold diesel dengan metode Six Sigma, yaitu DMAIC dan Fuji FMEA pada PT Kramayuda Ratu Motor. Latar belakang yang diambil yaitu PT Kramayuda Ratu Motor atau PT KRM adalah salah satu perusahaan industri otomotif di Indonesia yang memproduksi berbagai jenis kendaraan niaga. Jenis kendaraan niaga tersebut salah satunya adalah truk model TD atau cold diesel. Kendaraan niaga truk ini diproduksi dengan proses produksi dan perakitan yang terdiri dari beberapa bagian serta melalui beberapa tahapan proses. Mulai dari proses welding atau pengelasan, painting atau pengecatan, dan trimming atau perakitan. Ketiganya adalah proses utama dalam pembuatan satu unit truk TD. Dalam proses produksi, tidak semua truk mobil dapat diproses dengan baik dan kualitas yang baik. Pasti dalam target produksi terdapat beberapa produk yang cacat atau defek. Untuk itu, perusahaan akan melihat dan meneliti penyebab dari defek itu dan terus meningkatkan kualitas untuk menekan angka kecacatan pada proses painting terhadap 3 penyebab utama defek, yaitu krater, kotor warna, dan meleleh. Dan dari ketiganya, penyebab cacat krater menjadi penyebab utama cacat. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kualitas melalui beberapa metode. Salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas yaitu metode Six Sigma. Dengan cara menentukan masalah, mengukur, menganalisa masalah, serta melakukan pengembangan solusi masalah. Serta menggunakan metode Fuji FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis untuk mengetahui penyebab efek kegagalan dalam proses painting. Perumusan masalahnya, yang pertama itu ada apa saja jenis cacat, cacat dominan, dan faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan proses painting pada kabin TD atau cold diesel. Bagaimana langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengurangi kegagalan proses painting pada kabin TD. Yang ketiga ada bagaimana perbandingan nilai RPN dan RFPN yang didapatkan dari hasil pengolahan data. Yang keempat ada bagaimana perbandingan nilai Six Sigma yang didapatkan sebelum dan sesudah perbaikan dilakukan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis cacat, cacat dominan, dan faktor penyebab kegagalan dari proses painting pada kabin TD cold diesel. Yang kedua, menentukan rencana upaya perbaikan atau improvement untuk mengurangi kegagalan dari proses painting pada kabin TD. Yang ketiga, ada menghitung nilai kapabilitas proses, nilai RPN, dan nilai RFPN. Yang terakhir, ada menghitung nilai Six Sigma sebelum dan sesudah perbaikan dilakukan. Pembatasan masalah. Yang pertama ada penelitian dilakukan di PT Kramayuda Ratu Motor, Pulau Gadung. Penelitian ini hanya dilakukan pada proses painting dengan jenis produk kabin TD atau cold diesel. Yang ketiga ada penelitian dilakukan pada divisi painting dengan melibatkan pembimbing lapangan, yaitu kepala bagian divisi painting untuk membantu dalam proses pengukuran. Yang keempat ada penelitian dilakukan pada bulan Desember tahun 2019 hingga Mei 2020. Dengan pengamatan langsung dan melakukan pengolahan data dengan data sekunder. Metode yang terakhir ada metode yang digunakan adalah Six Sigma atau DMAIC dan Fuji Failure Mode and Effect Analysis atau Fuji FMEA. Landasan teori. Di sini ada siklus dari DMAIC menurut Pandey dan kawan-kawan tahun 2002. Yang pertama ada tahap define, merupakan langkah operasional pertama dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Program peningkatan kualitas Six Sigma digunakan untuk lingkup keseluruhan organisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus. Sedangkan proyek peningkatan yang ingin ditingkatkan kinerjanya serta pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan dari organisasi itu. Yang tahap kedua yaitu tahap measure. Tahap measure adalah langkah operasional kedua dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Hal-hal yang harus dilakukan adalah menentukan karakteristik kualitas atau CTQ
dan mengukur kinerja sekarang atau baseline. Tahap ketiga yaitu tahap analyze. Pada tahap ini perlu dilakukan adalah mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab dari kecacatan atau kegagalan, kemudian melakukan serangkaian pengujian. Langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap analyze adalah pembuatan diagram sebab akibat atau fishbone diagram dan uji ANOVA. Yang keempat, ada tahap improvement. Setelah sumber-sumber dan akar penyebab dari masalah teridentifikasi, maka perlu dilakukan penerapan rencana tindakan atau action plan untuk melaksanakan peningkatan kualitas Six Sigma. Langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap improve adalah memberikan usulan perbaikan. Yang terakhir adalah tahap kontrol. Kontrol atau kendali merupakan tahap operasional terakhir dalam proyek peningkatan kualitas Six Sigma. Pada tahap ini, hasil-hasil peningkatan kualitas didokumentasikan dan disebarluaskan. Praktek-praktek terbaik yang sukses dalam peningkatan proses distandarisasikan dan disebarluaskan. Yang selanjutnya ada definisi kualitas. Kualitas produk adalah kecocokan penggunaan proses atau fitness for use untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu menurut Juran 1993. Kecocokan penggunaan itu didasarkan atau 5 ciri utama berikut. Yang pertama ada teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan. Yang kedua ada psikologis, yaitu citra rasa dan status. Yang ketiga ada waktu, yaitu kehandalan. Yang keempat ada kontraktual, yaitu adanya jaminan. Yang keempat adalah etika, yaitu sopan santun, ramah, dan jujur. Definisi Six Sigma. Six Sigma adalah suatu visi peningkatan kualitas target 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan DPMO untuk setiap transaksi produk atau barang per jasa. Upaya giat menuju kesempurnaan menurut Pandey tahun 2002. Six Sigma adalah tujuan yang mendekati kesempurnaan dalam mencapai kebutuhan pelanggan. Ada juga yang mengartikan Six Sigma adalah usaha mengubah budaya perusahaan untuk mencapai kepuasan pelanggan, keuntungan, dan persaingan yang jauh lebih baik. Kunci utama pengertian di atas adalah pengukuran, tujuan, atau perubahan budaya perusahaan menurut Miranda tahun 2002. Definisi DMAIC. DMAIC merupakan proses untuk meningkatkan terus-menerus menuju target Six Sigma. Tahapan DMAIC merupakan tahapan yang berulang atau membentuk siklus peningkatan kualitas dengan Six Sigma. Metodologi penelitian. Yang pertama adalah studi lapangan. Sebelum melakukan penelitian, pada tahap awal dilakukan studi lapangan dalam rangka menentukan objek penelitian. Studi ini dilakukan dengan cara observasi, lapangan, dan wawancara dengan mekanik atau foreman di PT Kramayuda Ratu Motor. Yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang berguna bagi penelitian dari berbagai sumber seperti buku dan jurnal. Landasan teori yang digunakan harus dapat membantu penelitian dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan lapangan, yaitu dengan mengamati secara langsung alur proses produksi. Kapasitas produksi proses painting, dan data produksi serta data defect pada proses painting. Yang keempat adalah pengelolaan data. Setelah diperoleh data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian, kemudian dilakukan pengelolaan data dengan metode define untuk mengidentifikasi pemilihan produk dan proses penyebab masalah. Measure menentukan CTQ, menghitung nilai DPMO dan nilai Six Sigma. Yang keempat ada analisis dan pembahasan masalah. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, selanjutnya dilakukan analisis dan pembahasan masalah. Analisis yang dilakukan dengan metode fuzzy FMEA untuk menentukan penyebab masalah dan menentukan nilai RPN dan nilai RFPN. Kesimpulan dan saran. Langkah-langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu dengan menarik kesimpulan dan memberikan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Saran adalah usulan yang diberikan untuk perusahaan atau penelitian berikut untuk dapat lebih baik dari sebelumnya. Yang terakhir ada kerangka pemecahan masalah. Yang pertama itu mulai, lanjut ke identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data. Habis itu ada apakah data ini sudah cukup? Jika iya, dia langsung
ke tahap selanjutnya, yaitu pengolahan data. Jika tidak, dia akan kembali ke pengumpulan data. Misalnya dia jawabannya iya, lanjut ke pengolahan data, lanjut ke define dengan melakukan identifikasi produk, identifikasi proses, penyebab defect, measure identifikasi CTQ, penentuan nilai DPMO, dan penentuan nilai Six Sigma. Dan selanjutnya ada analyze akar penyebab defect dengan tool Fishbone, analyze FMEA dengan menggunakan RPN berdasarkan penentuan nilai SOD, analyze fuzzy sehingga diperoleh nilai fuzzy RPN. Selanjutnya ada improve, memberikan rekomendasi untuk upaya perbaikan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran, dan selesai. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.